Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Afdal Wahi, mahasiswa Teknik Robotika semester 4 Politeknik Negeri Batam. Pada kesempatan kali ini teman-teman kita akan menjelaskan sebuah topik terbaru, yaitu mengenai cloud storage, atau di sini merupakan tugas atau ujian presentasi dari cloud robotik ya di salah satu mata kuliah saya di kampus. Jadi kita ditugaskan untuk mencari sebuah makalah atau paper gitu ya. Oke, setelah saya cari dan saya mendapatkan sebuah topik, yaitu mengenai cloud storage. Jadi kita fokuskan pembahasannya itu teknologi penyimpanan digital pada masa sekarang ini. Jadi media penyimpanan data digital ini sudah memasuki era baru, yang dulunya kita hanya mengenal hard disk ini. Kita dulu hanya mengenal hard disk dalam perangkat komputer atau juga flash disk, yang itu semuanya bisa dibawa kemana-mana. Kita bisa mau misalnya ke kampus, kita bawa hard disk, mau ke sekolah, mau kemana pun kita bisa membawa hard disk itu secara offline. Jadi seiring berkembangnya zaman, sehingga kita menemukanlah zaman baru, yaitu yang bisa kita akses secara online. Secara online, yaitu dikasih nama cloud storage. Tidak hanya seperti media offline yang membutuhkan perangkat khusus. Kini dengan adanya teknologi tersebut, kita lebih mudah akses dari berbagai tempat, yaitu hanya menggunakan modal internet. Kita bisa akses lagi di tempat yang kita tempati itu ada akses internetnya, ada jaringannya di sana, sehingga penyimpanan dari cloud storage ini tentunya lebih besar, yang seperti yang kita ketahui kayak itu seperti terabox gitu kan. Itu lebih kurang 1 tera 1024 giga penyimpanannya. Itu ada sebuah aplikasi mobile yang mungkin teman-teman bisa akses di Play Store atau App Store. Itu teknologi yang sudah nyata sekali gitu, penyimpanan dari cloud storage yang bisa kita akses secara online. Kemudian juga kita bisa ketahui seperti seperti Google Drive. Google Drive itu kan juga bisa di akses secara online dan juga bisa diakses secara offline gitu. Jadi kita nggak perlu khawatir lagi, misalnya di komputer kita misalnya hilang, kemudian kita hilang di komputer kita karena jaringan, misalnya kita bisa akses melalui via lain seperti di handphone, di tab kita bisa kita akses lagi seperti di sini ya. Tidak perlu ada rasa khawatir lagi gitu. Tapi kalau beda halnya dengan hard disk dan flash disk. Kalau hard disk dan flash disk ini, kalau dia sudah format, kita terlalu khawatir, membuat kita itu sangat khawatir jadinya, karena penyimpanannya nggak bisa diakses dari cara lain. Dia cuma bisa diakses hanya dari hard disk dan flash disk yang kita punya gitu aja. Dan sedikit kita lihat sejarahnya gitu ya teman-teman. Itu yang di atas ini sedikit pengantar. Kemudian kita jelaskan pengertian dan sejarahnya. Di cloud storage ini adalah sebuah teknologi penyimpanan data digital yang memanfaatkan server virtual sebagai media penyimpanan. Berbeda dengan CD atau hard disk, teknologi cloud storage ini tidak membutuhkan perangkat tambahan apapun. Yang dia butuhkan itu hanya jaringan internet untuk kita akses. Misalnya kita di Google Drive kita membuat apa, di Terabox itu kita membuat apa. Jadi kita hanya butuh jaringan internet. Mengenai istilah cloud storage ini yang tersemat untuk media penyimpanan online tersebut diartikan dua kata penyusun, itu cloud dan storage. Cloud dalam bahasa Indonesia berarti merupakan awan, yang merupakan sebuah ibarat kata adalah
ibarat katanya itu adalah internet. Internet itu diibaratkan lagi layaknya sebuah awan yang luas, yang menampung banyak hal, yaitu melalui informasi gitu ya, hingga program-program dalam satu tempat dan dapat dimanfaatkan dengan mudah oleh banyak orang. Sedangkan kata storage di dalam bahasa Inggris storage, kemudian dalam bahasa Indonesianya bisa kita artikan penyimpanan atau sebuah media penyimpanan. Itu penyimpanannya dilakukan secara digital, audio, visual, hingga program ataupun aplikasi digital. Jadi secara umum cloud storage ini dapat diartikan bahwa teknologi internet sebagai media penyimpanan data-data digital yang kita miliki. Pada dasarnya teknologi cloud storage ini merupakan perkembangan dari sistem komputasi awan atau disebut juga dengan cloud computing. Cloud computing itu merupakan konsep dasar dari adanya layanan cloud storage. Dengan penerapan teknologi komputasi awan itu atau cloud computing, jadi penyedia layanan cloud storage bisa membangun media penyimpanan secara online. Mengenai komputasi awan, teknologi ini merupakan salah satu teknologi jaringan internet yang memiliki secara perkembangan yang begitu panjang. Secara simpelnya, sistem komputasi awan menggunakan serangkaian komputer server yang telah banyak dioptimasi dengan sistem penyimpanan yang nantinya membentuk banyak virtual server atau tempat penyimpanan data dalam jaringan internet. Jadi data yang tersimpan itu secara virtual. Teknologi ini sebenarnya, ini masuknya ke dalam sejarahnya, dikenalkan pada tahun 1960-an oleh seorang insinyur dari MIT yang bernama John McCarthy. Pada waktu itu memang sistem tersebut belum diterapkan pada jaringan internet, namun hanya dalam sistem jaringan infrastruktur seperti listrik dan air. Namun pada waktu itu John McCarthy ini sudah mulai mengungkapkan konsep penggabungan sistem, yaitu media khusus itu digabungkannya yang akhirnya berkembang menjadi cloud, itu cloud computing. Jadi dari perkembangan itulah yang menjadi dasar cloud storage tersebut mulai diperkenalkan pada tahun dimulai dari perusahaan komersi Amazon pada tahun 2000 ya. Amazon menjadi salah satu pelopor pengguna sistem tersebut sebagai penjembatan dari semua layanan e-commerce miliknya yang masuk pada layanan Amazon Web Service. Jadi baru beberapa waktu berikutnya perkembangan dari sistem komputasi awan semakin berkembang dengan cepat dan sangat pesat sekali, seperti yang dilakukan oleh Google melalui layanan ini yang disebutkan di awal tadi, layanan Google Drive. Ini cukup banyak penyedia jasa cloud storage. Bisa menjadi salah satu pilihan kita untuk menyimpan data-data kita agar lebih aman dan mudah kita akses dimanapun kita berada. Jadi layanannya gratis dan tidak berbayar, terkadang dikhususkan untuk melayani kebutuhan penyimpanan data IT dari perusahaan atau korporasi besar. Jadi sangat bermanfaat sekali gitu kita simpan file-file perusahaan, atau kalau kita mahasiswa untuk file-file kuliah kita misalnya kita sekarang udah semester 4, kemudian semester 1, 2, 3 yang kita simpan di Google Drive, itu sangat bagus sekali. Jadi ini merupakan sejarah perkembangan dari cloud storage. Begitu banyak perkembangan yang terjadi sehingga kita bisa mengaksesnya melalui via online gitu. Via online yang kita cuma bisa dan cuma mengandalkan jaringan internet saja gitu. Jadi nggak terlalu susah lagi mau ke tempat lain kita harus bawa hard disk mungkin, atau sekalian bawa CPU gitu ya. Sekalian bawa komputer, nggak gitu lagi, kita bisa akses melalui mobile kita, handphone, bisa kita akses melalui komputer kita dari jarak jauh. Misalnya ada teman-teman kita yang di luar negeri sana misalnya, jadi mereka minta penyimpanan, kita kan nggak perlu repot-repot lagi untuk
ngasih filenya, misalnya dia mau minta file A, kita kasih file A via online, dia akses bisa di sana. Ini merupakan salah satu manfaat dari cloud storage ini. Oke, kemudian kita masuk saja ke dalam keunggulannya dari penyimpanan digital ini. Dengan mengadopsi penggunaan internet sebagai media simpannya, teknologi cloud storage nyatanya mempunyai banyak sekali keunggulan, ya kan? Yang lebih unggul lah pokoknya dibandingkan CD, hard disk. Ini terbatas sekali ya tempatnya. Ada 3 keunggulan secara umumnya, yaitu dari sisi skalabilitasnya. Pengguna cloud storage dapat disesuaikan dengan kebutuhan dari pengguna itu sendiri. Dengan penambahan perangkat keras, sebuah media layanan cloud storage bisa meningkatkan daya tampung datanya, dan bagi para pengguna tentunya menjadi pilihan yang lebih baik dan efektif dengan penyesuaian atau dengan menyesuaikan kapasitas cloud yang diperlukan. Bisa kita lihat dari Google Drive itu bisa kita update gitu secara premium, yang secara umumnya kita dikasih 15 GB, kemudian kita upgrade bisa 100 GB, bisa 200 gitu. Oke, kemudian yang kedua keunggulannya itu dalam hal aksesibilitasnya. Kemudahan yang maksudnya itu kemudahan ketika Anda atau kita ingin menggunakan layanan tersebut. Dengan adanya teknologi cloud storage, kita bisa dengan mudah mengunduh, membuka dan menggunakan editing terhadap data yang telah tersimpan kapanpun dan dimanapun. Bisa kita terapkan juga ya di Google Drive itu, teman-teman. Jadi kita bisa misalnya membuat sebuah file di dalam Google Drive itu. Ini saya fokuskan contohnya ke dalam Google Drive ya, teman-teman. Jadi di dalam Google Drive itu, misalnya dosen kita atau guru kita membuat sebuah file, semuanya tolong ya, tugas A misalnya tugas B kumpulkan di sini katanya. Jadi kita bisa langsung masukkan file ke dalam satu tempat itu, kemudian kita kita edit di sana langsung bisa gitu. Kemudian berkaitan dengan yang ketiga, yaitu dalam hal security-nya. Jadi security ini sangat penting sekali, keamanan dari data-data kita itu sangat penting. Kalau kita menyimpannya di Google Drive, ya tentunya kan di sana kita bisa diizinkan untuk mengakses file yang sudah kita buat itu, diizinkan untuk siapa, misalnya diizinkan untuk mahasiswa saja, diizinkan untuk guru-guru, dosen-dosen, atau semuanya kan lebih aman lah gitu, lebih aman daripada CD, daripada flash disk. Kalau flash disk, CD, hard disk itu kita colok atau kita buka saja langsung di komputer, dia langsung keluar. Beda halnya dengan penyimpanan online seperti Google Drive itu. Seperti itu ya kira-kira, teman-teman. Itulah sedikit penjelasan mengenai sejarah perkembangan dari cloud storage ini. Mungkin nanti lebih kita dalami lagi ya. Jadi intinya seperti itu, perkembangan zaman yang semakin pesat, sehingga yang dulunya penyimpanan itu flash disk, hard disk, CD, jadi sekarang sudah ada penyimpanan internet. Penyimpanan internet ini membuat kita lebih mudah untuk mengakses file-file gitu. Beda halnya dengan CD, flash disk, dan hard disk gitu. Kalau hard disk dan flash disk itu dia penyimpanannya yang security-nya itu sangat kurang sekali lah menurut saya. Tapi kalau di Google Drive itu penyimpanannya sangat luar biasa. Oke teman-teman, mungkin hanya itu yang bisa kita sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.